Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Masih bersama aku di prediksi ya, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pemilik alam semesta, Sang Pemilik kesempurnaan, ya, yang mempunyai kuasa tiada banding tiada tanding ya. Di sini Gondes ingin mencoba untuk ikut turut serta, cuma sekedar prediksi, dijadikan clue saja ya. Ini bukan pedoman hidup untuk kalian semua, terutama untuk kita akan membahas seputar bagaimana perjalanan cinta Agni, karena Gondes selalu melihat, dan bahkan Gondes punya channel ya, punya channel karena saking sukanya, saking ngefansnya sama Agni ini. Digemati channel ya, digemati channel itu adalah punya Gondes. Tapi Gondes akan mencoba untuk melihat bagaimana perjalanan cinta Agni ya, merealisasikan request dari sahabat-sahabat Agni lover yang berkata, Des tolong dilihat bagaimana perjalanan tentang cinta Agni ke depannya ya, seperti itu. Semoga bisa menjadi penyemangat kita nanti endingnya ya. Oke. Tanpa mengurangi penghormatan tertinggi, Gondes menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya di sini. Kita akan mencoba melihat. Ingat, ini adalah prediksi, bukan untuk dijadikan sebuah pedoman bahwa Agni harus begini, Agni harus begitu. Kita hanya akan melihat saja bagaimana sih clue-cluenya tentang seputaran hubungan atau perjalanan percintaan Agni ya. Kita akan lihat ke depannya tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seputar perjalanan cinta Agni. Bagaimana perjalanan cinta Agni ke depannya? Kita mendapatkan sebuah kartu satu. Tidak ada kepastian di hubungan kedepannya ya. Kemarin sempat dikabarkan mereka putus ya, jadi memang terlihat di kartu ini sampaikan bahwa antara Agni ini tidak ada kepastian saat ini, bahkan mungkin sampai kedepannya. Kita akan lihat lebih detail. Ini ada kartu pertama, tidak ada kepastian hubungan mereka pastinya. Kita ambil kartu yang kedua, bagaimana perjalanan Agni, percintaan Agni ke depannya. Mereka lebih memfokuskan pada kesuksesan karier ya, dan hubungan ini baik-baik saja walaupun tidak ada yang disebut namanya status percintaan, tetapi mereka berdua saat ini lebih fokus pada kelihatan enggak, lebih fokus pada kesuksesan atau karier, seperti itu ya. Lebih melakukan tindakan untuk menuju ke sebuah karir yang ingin dia dapat, dia tempuh, karena memang usia mereka masih begitu muda, masih banyak langkah-langkah yang harus dia ambil untuk kesuksesan, masih banyak peluang ya. Jadi mereka hubungannya tidak terfokus hanya percintaan aja, bahkan di sini belum ada kepastian apakah mereka akan kembali atau tidak, tapi yang pasti terhubung tetap baik-baik saja ya. Ini versi tarot. Mereka lebih banyak menggunakan pemikiran, logika daripada lebih mengedepankan cinta ya. Secara nggak sengaja yang terlihat mungkin Mbak Niken itu masih kecil, usianya masih belia, tapi dia sangat menggunakan logika, menggunakan pemikiran lebih matang daripada sekedar seorang anak kecil, dewasa. Begitupun Mas Akbar ya. Mas Akbar ini juga menggunakan logika ya, lebih baik mengedepankan karir di saat dia usianya masih muda, seperti itu. Karena mereka punya potensi yang besar, bertalenta, satu sama lain saling mendukung ya.
Walaupun mereka mungkin tidak terlihat di sini ya, mereka saling mencintai belum terlihat, tetapi mereka baik-baik saja. Hubungannya baik-baik saja. Kita lihat ya. Dan mereka saling bertahan. Ya, misalkan Mbak Niken menganggap seorang kakak, ya bertahan dalam bentuk kasih sayang ya di sini. Ya, dalam bentuk kasih sayang, masih saling mempertahankan kasih sayang. Tapi tidak terlihat ada cinta, belum terlihat sekali bahwa mereka berdua itu menetapkan untuk saling mencintai, belum. Cuma sayang, bertahan karena sayang. Ya. Sayang dan cinta beda tipis, tetapi lebih kuatan sayang. Kalau sayang bisa berending cinta, tapi kalau cinta berending musuhan ya. Ini lebih baik mereka menjaga hubungan, lebih ke menjaga hubungan sebagai seorang kakak adik atau sebagai teman atau rekan kerja, seperti itu ya. Anda belum melihat mereka menebar cinta di sini. Jadi kayak kemarin itu cuma gimmick, maybe seperti itu ya. Apa saja untuk sebuah panggung hiburan yang intinya menghibur rakyat atau orang banyak akan dilakukan. Yang penting bisa membahagiakan. Ya, ini dimulai dari tebaran kartu ini. Mereka tidak ada cinta, belum ada cinta, karena dia lebih mementingkan karier dan masa depan. Tapi mereka berdua masih saling bertahan menjalin hubungan cinta ya, bisa jadi, tapi tidak terlalu fokus ya. Bagaimana seputaran perjalanan cinta Niken Salindri dan Akbar dan Niken? Ada kebimbangan di perasaan atau di pikiran mereka, masih ada kebimbangan ya. Ada kekhawatiran karena mereka lebih memfokuskan pada karier ya, lebih sekarang ini lebih fokus ya. Dan saling meninggalkan, akan ada pencarian cinta yang lain di sini. Jadi mereka tidak ada ikatan apapun kecuali bertahan untuk menjalin sebuah hubungan ya. Di sini ada X of Cup, pencarian cinta. Mungkin mereka berdua lagi mencari cinta. Apakah mereka dua itu mencari cinta satu sama lain atau mencari ke orang lain? Tapi yang pasti mereka masih dalam fokus dalam karier ya, fokus dan tetap bertahan ya, dan belum terlalu mendahulukan percintaan. Ingat ya, mereka berada di atas panggung hiburan, jadi bagaimanapun bisa dilakukan ya, mencari gimmick kayak gimmick gitu, mencari chemistry untuk bisa menampilkan bahwa dia itu bisa menghibur rakyat dengan saling berkesinambungan. Tapi untuk hubungan mereka belum terlalu memikirkan jauh, masih lebih fokus pada karier. Belum ada kepastian apakah mereka akan saling mencintai kembali atau tidak. Kemarin itu sebetulnya kalau versi aku sendiri, karena aku suka penggemar Agni, aku termasuk Agni lover ya, mereka itu tidak ada rasa cinta, tapi lebih condong ke sayang satu sama lain. Dan genduk Niken itu membutuhkan perhatian seorang Akbar ya, karena Akbar itu dewasa ya, dan mengharapkan seorang pasangan yang memang betul bisa mengayomi Niken, karena dia mendambakan seorang pasangan ya yang bisa mengayomi dia, dan dia saat ini dirasakan melalui seorang Akbar sebagai seorang kakak selama ini. Mereka masih mempertimbangkan tentang percintaan, karena mereka belum terlalu
bisa menjabarkan cinta kedepannya mau dari bagaimanapun, tapi dia lebih intinya masih mempertimbangkan untuk menjalin sebuah hubungan cinta. Jadi dia lebih fokus pada karir, terutama Nduk nih kan. Akbar pun seperti itu, dan Akbar pun juga lebih memfokuskan pada karir, karena perjalanan mereka masih panjang, tidak cuma sebatas percintaan. Itulah kelebihan mereka berdua, dewasa, kemudian up to date, mengikuti zaman, dan mereka berdua juga gentle menghadapi segala gosip atau apapun itu, ya. Dan dia profesional, yang pasti mereka berdua profesional, ya. Dia paling pintar memikirkan. Itu sebuah keberhasilan kalau seorang public figure bisa menjadikan penggemarnya atau fannya itu atau penontonnya itu terfokus pada mereka, ya. Oke, kita akan ambil kartu lagi. Berkelimpahan cinta nanti ke depannya, tapi saat ini dia lebih fokus pada karir dan pada masa depannya. Jadi dia masih mempertimbangkan untuk hubungan cinta, tapi kita lihat ke depannya mereka akan berkelimpahan cinta, saling mencintai ke depannya, tidak di dalam waktu dekat. Karena Niken masih punya cita-cita panjang, begitupun Den Akbar. Ya, masih banyak mimpi di Niken yang belum terwujud dan harus diwujudkan karena dia mempunyai sebuah keinginan. Di sini ada sebuah ego itu adalah sebuah keinginan, dan dia tidak mau egois dengan perasaan cinta menjadi sebuah kegagalan dalam menempuh karir. Dan begitupun Den Akbar, ya, ingin mengembangkan karir dulu menjadi sosok public figure, di mana dia mengambil jalan menjadi seorang dalang. Dia ingin menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dia tentang kebahagiaan, tentang toladan, tentang tuntunan melalui wayang. Itu yang ingin Den Akbar sampaikan. Mereka berlaku bijaksana. Dia akan mendengarkan apapun dari Acne lover ataupun penggemar layanan atau penonton layanan atau publik, ya, dimana dia harus bisa menjadi dua sisi, menjadi bijaksana, bisa menerima, sehingga dia lebih intinya menjadi public figure yang bisa bermanfaat buat orang banyak, termasuk, ya, konten-konten dia yang bisa kita publikasikan kembali untuk penghasilan para penontonnya. Itu yang terpuji buat seorang Den Akbar dan Nduk Niken. Jadi dia tidak egois, ya. Kalau kedepannya kamu bertanya bagaimana, ada cinta kelimpahan tetapi tidak fokus di saat-saat ini, karena dia lebih fokus pada karir. Karena mereka berdua lebih fokus pada karir dan mereka profesional, ya, profesional seperti itu. Semoga kalian paham aku membacakan seperti ini. Mereka lagi bersemangat, mereka saling memotivasi, mereka saling menjadi cahaya buat satu sama lain. Itulah hubungan mereka saat ini. Menjadi cahaya buat satu sama lain, saling memotivasi tanpa embel-embel cinta, tapi embel-embelnya adalah kasih sayang. Tapi untuk kedepannya mereka akan ada cinta yang berkelimpahan untuk mereka berdua. Oke. Kita ambil kartu yang terakhir, bottom of the deck-nya. Keraguan karena usia Nduk Niken masih sangat muda, dan bagi seorang maskulin Den Akbar juga masih muda. Di usia 23 tahun masih panjang, cita-cita masih banyak yang harus dia raih, harus banyak yang dia wujudkan menjadi sebuah impian itu menjadi sebuah kenyataan. Dan Agni Den Akbar dan Niken
masing-masing berdua masih mempunyai keraguan untuk cinta, karena di usia yang mereka masih muda, mereka masih banyak untuk mengejar cita-citanya ya. Seperti itu yang terjadi saat ini antara Den Akbar dan Niken Salindri ya. Tapi untuk kedepannya sudah terlihat cluenya bahwa mereka berdua akan menjalin sebuah kelimpahan cinta, di mana condong untuk menjadi potensi berumah tangga atau pernikahan, tapi masih dalam waktu yang panjang dan tidak terlihat waktunya itu. Oke, semoga ini bisa menjadi sebuah clue ya buat Agni lover yang penasaran bagaimana sih seputaran perjalanan cinta Agni ini ya. Saat ini mereka fokus pada karir, pada masa depan, dan kita sebagai Agni lover kita bantu doa pada mereka berdua, semoga berhasil dan diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan dalam menjadi sebuah public figure yang cukup mewakili Indonesia ya, dimana seorang anak muda bertalenta ya tidak malu-malu menjalankan budaya tradisional, dimana orang yang hampir saja tidak menggubris ya. Tapi karena mereka berdua yang awalnya tidak menyukai wayang jadi menyukai wayang, yang awalnya tidak menyukai Jawa, lagu-lagu Jawa atau kesenian budaya lama ya, biaranya itu kan maksudnya budaya tradisional ya, mereka menjadi semangat ikut bergabung di pewayangan, di apapun, menjadi mereka sedikit banyak menjadi menyukai dan penasaran. Oke ya, sukses untuk Agni, buat Niken dan Akbar ya, semoga selalu dilancarkan, selalu diberikan kesehatan ya. Kalian sangat dibanggakan oleh masyarakat Indonesia ya. Tetap berjalan di rel kebenaran, tetap jangan lepas kontrol ya kan, tetap bisa mengelola emosi apapun itu yang terjadi, karena kalian adalah public figure, dimana kalian menjadi contoh, menjadi tuntunan kita semua ya. Oke, Agni lover, semoga bermanfaat buat sahabat aku semua dimanapun berada yang menonton video ini ya. Semoga kita selalu diberikan perlindungannya juga. Oke, terima kasih. Ada kesalahan dalam Ikondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, yang belum klik, belum subscribe, silahkan monggo subscribe ya. Di Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kalau di kesenian atau di pewayangan ya, Gondes mempunyai channel Gemati Channel. Itu Gondes sangat suka ya. Pewayangan budaya. Dulu Gondes gak suka sama sekali, tapi karena ada seorang muda-mudi ya yang begitu antusias dan tidak malu-malu ya, menjadi sosok penerus di sini yang kemudian menjadi sebuah kebanggaan Indonesia juga, terutama Kediri dan Nganjuk ya, dalam milenial dan senior bertalenta juga. Semangat buat kalian semua, buat kalian berdua terutama ya, dan tetap semangat buat Agni lover dan sekitarnya ya, pecinta wayang kulit dan pecinta campur sari apapun itu ya, budaya Indonesia. Kita turut melestarikan budaya Indonesia ya, dengan cara bagaimana? Mencintainya, mendukungnya, seperti itu. Oke, God bless you. Ada kesalahan milik aku ya, ada kesalahan milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, dan tetap kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka juga dipersatukan suatu saat nanti, di waktu yang sudah tiba saatnya, di waktu yang tepat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih subscribe-nya. God bless you. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.